Halo semua, selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas akhir manajemen keuangan yang berjudul analisis laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Adapun dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Johannes Vitus Tompul dengan NIM 2121020004. Profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode AMRT. Tanggal listing BBI 15 Januari 2009. Sektor layanan, perdagangan, dan investasi. Bidang usaha utamanya adalah perdagangan dan distribusi yang memasuki sektor retail minimarket. Kemudian di sini saya menganalisis rasio yang pertama likuiditas di tahun 2019. Yang pertama rasio lancar dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu sebesar 1,1%. Kemudian di tahun 2019, saya menganalisis rasio cepat dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, sehingga menghasilkan 0,5%. Kemudian di tahun 2020, rasio lancar yang saya dapatkan sebesar 0,8%. Kemudian rasio cepat di tahun 2020 saya mendapatkan sebesar 0,3%. Maka dari itu saya menganalisis bahwa rasio lancar mengalami penurunan sebesar 0,3%. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan tidak optimal. Rasio lancar mengalami penurunan dikarenakan besarnya peningkatan kewajiban lancar dibandingkan dengan aset lancar. Hal ini disebabkan karena pinjaman bank meningkat dari periode sebelumnya. Rasio cepat mengalami penurunan sebesar 0,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tidak optimal dan lebih lama. Rasio cepat mengalami penurunan dikarenakan aset lancar mengalami penurunan sedikit, persediaan meningkat sedikit, dan kewajiban lancar yang meningkat. Kemudian yang kedua, saya mencari aktivitas rasio. Di tahun 2019, perputaran kas yang saya dapatkan sebesar 10,59%. Kemudian perputaran piutang usaha saya mendapatkan 45,9%. Kemudian perputaran persediaan saya mendapatkan 7,67%. Kemudian perputaran aset di tahun 2019 saya mendapatkan 6,74%. Kemudian perputaran total aset saya mendapatkan 2,91%. Selanjutnya di tahun 2020 perputaran kas yang saya peroleh sebesar 9,76%. Kemudian perputaran piutang usaha sebesar 46,87%. Kemudian perputaran persediaan sebesar 7,94%, perputaran aset tetap sebesar 7,1%, perputaran total aset sebesar 3,03%. Maka yang saya dapat analisis rasio aktivitas yang pertama perputaran piutang. Perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 1,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik. Ditandai dengan piutang dalam perusahaan semakin bertambah, yang diikuti dengan penambahan nilai pendapatan. Kemudian perputaran kas mengalami penurunan sebesar 0,83. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak optimal. Kemudian perputaran aset tetap mengalami kenaikan sebesar 0,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja sudah optimal dan perusahaan dapat mengelola aset dengan baik. Perputaran total aset mengalami kenaikan sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal. Selanjutnya perputaran persediaan mengalami kenaikan sebesar 0,27. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal. Selanjutnya saya mencari rasio solvabilitas. Di tahun 2019, total utang terhadap ekuitas berhasil mendapatkan 248%. Kemudian di total utang terhadap aset, saya mendapatkan sebesar 71%. Di tahun 2020, total utang terhadap ekuitas, saya mendapatkan sebesar 240%. Kemudian total utang terhadap aset sebesar 70%. Maka analisis rasio solvabilitas yang saya dapat, yang pertama rasio total utang terhadap ekuitas
mengalami penurunan sebesar 8%, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban sebesar 1.146.409, yang menunjukkan semakin sulit perusahaan mengalami pelunasan utang tersebut. Selanjutnya, rasio total utang terhadap aset mengalami penurunan sebesar 1%. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban juga. Selanjutnya saya mencari profitabilitas. Di tahun 2019 terjadi tingkat pengembalian aset, dan saya mendapatkan tingkat pengembalian aset sebesar 4%. Kemudian net profit margin saya mendapatkan sebesar 1%. Di tahun 2020 tingkat pengembalian aset yang saya peroleh sebesar 6%. Kemudian net profit margin yang saya peroleh di tahun 2020 sebesar 2%. Maka analisis profitabilitas yang saya peroleh, yang pertama, rasio tingkat pengembalian aset mengalami kenaikan sebesar 2%. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sangat baik dalam pengembalian aset. Kemudian rasio margin laba bersih mengalami penurunan sebesar 1%, menunjukkan kinerja perusahaan tidak baik karena kemampuan dia menghasilkan profit semakin buruk. Maka kesimpulan yang dapat saya analisis adalah analisis laporan keuangan merupakan pemeriksaan terkait angka-angka dalam laporan keuangan dan tren angka-angka beberapa periode. Tujuan analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Hasil akhir dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga perlu dibuat analisis laporan keuangan dari perusahaan untuk membantu dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan gambaran situasi keuangan pada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan perhitungan rasio keuangan pada PT Sumber Avaria Trijaya tentang analisis laporan keuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil rasio keuangan PT Sumber Avaria Trijaya dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga kondisi ini dinilai kurang baik dan perusahaan PT Avaria Trijaya tidak efisien dan tidak efektif dalam penggunaan dana, sehingga laba perusahaan belum maksimal. Maka dari itu, hal yang perlu ditingkatkan adalah sebaiknya perusahaan melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk meningkatkan likuiditas, perusahaan harus memperpendek jangka piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang agar menambah aset lancar dan aset tetap. Untuk memperbaiki kinerja keuangan, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk mengembangkan saham tersebut. Itulah kesimpulan dari pembahasan tugas yang saya lakukan. Adapun dari itu, saya mohon maaf dan terima kasih.